Salam dan bahagia. Welcome back to our YouTube channel. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta akan menjelaskan tentang tapping. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nikma Wahyu Nurdaningsih, NIM 2018-012-075, kelas praktikum Prosman E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian tapping. Tapping merupakan proses membuat ulir pengunci internal, atau yaitu di dalam atau di dalam lubang, dengan menggunakan mata potong set tapping yang dimensinya mirip dengan mata bor. Kemudian di sini ada jenis-jenis tap dan fungsinya. Yang pertama ada tap tangan standar. Tap tangan standar memiliki bentuk seperti ulir luar atau sekrup yang dibuat dengan 3 atau lebih lekukan memanjang yang dikenal sebagai galur. Galur dari tap berfungsi sebagai saluran penampung, tatal, dan saluran bagi minyak pemotong sehingga minyak pemotong dapat mencapai sisi pemotong dari tap. Kemudian yang selanjutnya ada tap pipa. Tap pipa digunakan untuk memotong ulir pada sambungan-sambungan dan alat bantu pipa lainnya. Lah, itu bisa dilihat gambarnya. Kemudian yang selanjutnya ada tap puli. Tap puli digunakan untuk membuat ulir dalam pada hub puli. Tap puli memiliki tangkai yang ekstra panjang yang dapat dipakai untuk mengetap tempat atau bagian yang tidak dapat dijangkau oleh tap yang memiliki panjang tangkai standar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, sekian, salam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Nur Rifai dengan NIM 2018-012-055, kelas praktikum manufaktur E. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan macam-macam tapping. Baiklah, jenis yang ketiga yaitu tap ujung spiral atau spiral point tap. Tap ini memiliki bagian ujung dengan bentuk spiral dan sering disebut juga sebagai tap piston atau gun tap. Tap ujung spiral biasanya memiliki 2 atau 3 galur. Dengan jumlah galur ini, maka tap memiliki lebih banyak ruang bebas untuk tatal. Tap ujung spiral ini cocok digunakan untuk pemotongan ulir pada lubang tembus. Selain terbuat dari bahan kecepatan tinggi atau HSS, tap ujung spiral ada juga yang dibuat dengan bahan karbrida yang dirancang untuk mengetap material-material yang keras dan tangguh seperti baja tahan karat, paduan titanium, inconel, besi cor, baja dengan kekerasan hingga Rockwell atau C45. Baiklah, lanjut jenis yang keempat, yaitu tap galur spiral atau spiral float taps. Tap jenis ini memiliki galur yang berbentuk spiral. Tap galur spiral dapat dibedakan menjadi tap galur spiral biasa atau tap galur spiral lambat dan tap galur spiral cepat. Tap galur biasa memiliki sudut helix antara 25 derajat sampai 30 derajat yang cocok untuk mengangkut dan mengeluarkan tatal dari lubang buntu yang dalam pada benda kerja yang terbuat dari baja atau aluminium tangguh. Kemudian, tap galur spiral cepat memiliki sudut helix antara 45 derajat sampai 60 derajat yang cocok untuk membawa atau mengeluarkan tatal dari lubang buntu yang dalam pada benda kerja yang terbuat dari logam-logam lunak. Kemudian jenis yang kelima yaitu tap mur atau nut taps. Tap mur merupakan tap yang panjang yang memiliki tangkai berdiameter lebih kecil daripada ukuran bagian dalam ulir.
Tab ini dirancang untuk mengetap mur dalam produksi yang besar, di mana tab mur mampu memotong ulir beberapa mur. Baiklah, lanjut jenis yang keenam, yaitu tab pembentuk ulir atau thread forming tabs. Berbeda dengan tab-tab lainnya, tab ini membentuk ulir yang tidak memotong material benda kerja yang akan dibuat ulir. Tetapi tab ini melakukan pembentukan dingin dengan mengeral ulir di tempatnya dengan cara memindahkan material benda kerja. Baiklah, lanjut jenis tab yang terakhir, yaitu tab perbaikan ulir otomotif atau automotive thread restoring tabs. Tab perbaikan ulir otomotif digunakan untuk memperbaiki ulir dalam yang rusak pada komponen-komponen otomotif tanpa terjadi pemotongan bawaan atau undercutting pada ulir yang masih baik. Dalam perbaikan ulir dengan tab perbaikan ulir otomotif dapat juga menghilangkan goresan-goresan atau torehan-torehan pada ulir. Dan pagi ya kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Ricky Novan Pradana dengan nomor induk mahasiswa 2018-012-081. Saya berasal dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah tapping atau membuat thread istilahnya. Jadi yang pertama adalah membuat lubang. Di sini saya akan menyontohkan membuat atau mengetap pada ukuran M12. Jadi lubang yang dibuat biasanya adalah 12 dikurangi 1,5, jadi 10,5 ya. Jadi buat lubang 10,5 mm. Kemudian membuat chamfer atau semak tirus dalam. Yang selanjutnya adalah memasang tab pada tangkai tab. Jadi tab itu kan bentuknya seperti mata bur, tapi dia ada ulirnya. Nah, itu dipasangkan pada tangkainya biar mempermudah kita dalam proses mengetap. Terus mulailah melakukan pengetapan. Jadi pengetapan ini adalah memutar dan agak menekan si tab itu kepada lubang yang tadi telah dibuat. Tapi jangan langsung kita putar penuh. Jadi kita juga memakai perasaan, karena nanti apabila kita putar penuh dan itu nanti akan membuat si istilahnya tatal atau tai yang di tab itu menjadi lebih panjang, dan nanti resiko tabnya patah itu akan semakin besar. Jadi kita tap mungkin dalam putaran ke arah jarum jam ya, ini 270 derajat, dan kita putar balik arah jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi kita putar kanan sebanyak 270 derajat dan putar balik ke kiri sebesar 90 derajat. Ini berfungsi untuk itu tadi, mematahkan tatal agar mata tabnya itu tadi tidak mudah patah. Dan yang terakhir, jangan lupa karena ini proses pengetapan, maka harus dilakukan secara hati-hati dan jangan lupa memberikan pelumas agar itu tadi lebih mempermudah kita dalam melakukan pengetapan. Dalam melakukan aktivitas seperti ini, jangan lupa utamakan keselamatan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, salam. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melati Sukma, NIM 2018-012072. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari tab dan snake. Yang pertama adalah tab. Tab ini adalah pembuatan ulir pada bagian dalam benda kerja. Contohnya adalah pembuatan mur. Cara pengerjaannya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi di depan. Kemudian ada snei. Snei adalah pembuatan ulir pada bagian luar benda kerja.
Cara penggunaan atau pengetepan senai ini adalah alat senai atau alat tapnya dimasukkan ke dalam batang as, kemudian diputar perlahan. Contoh benda kerjanya yang dibuat adalah baut. Perkenalkan, nama saya Heru Prastio, NIM 2018 012 065. Baiklah, di sini terdapat benda kerja yang dinamakan dengan mini extruder. Mini extruder memiliki 3 part atau 3 komponen, yaitu upper press, housing press, dan bottom press. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembacaan gambar yang akan dilakukan proses tapping pada part yang pertama, yaitu upper press. M8 di sini diartikan sebagai ukuran drill, yaitu sebesar 6,7 mm dengan kedalaman tapping sepanjang 16 mm. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana pembacaan gambar pada part yang kedua, yaitu housing press, untuk melakukan proses tapping. 8 kali M5 maksudnya yaitu melakukan 8 titik pengeboran pada benda kerja dengan diameter 5 dengan kedalaman tapping yaitu 10 mm. Bertemu lagi bersama saya Dede Yulian. NIM saya 2018 012 067. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses pengetapan atau tapping. Jadi yang pertama dilakukan adalah memasang benda kerja pada ragum atau dijepit menggunakan ragum. Kencangkan hingga benda kerja benar-benar terjepit dengan kencang, bertujuan agar saat pengetapan atau saat tapping benda kerja tidak bergerak, sehingga bisa mempermudah proses pengetapan. Kemudian posisikan tap pada lubang dengan benar, dengan tepat agar saat pengetapan bisa presisi. Kemudian diberi pelumas apabila diperlukan agar bisa mempermudah pengetapan. Setelah itu kita tekan tuas agar tap bergerak ke bawah dan menyayat lubang pada benda kerja. Kemudian putar balik tap sepanjang 1/4 putaran. Pemutaran balik tap bertujuan untuk membuang sisa hasil penyayatan yang terjadi. Sisa-sisa hasil penyayatan harus dibuang agar mempermudah proses pengetapan selanjutnya. Nah, jika kita ingin membuat ulir kanan, maka putaran tap searah jarum jam. Jika membuat ulir kiri, putaran berlawanan arah jarum jam. Kemudian lakukan proses tersebut sampai semuanya tersayat atau semua benda kerja lubang tersebut dilakukan proses pengetapan. Setelah selesai semuanya, kita bisa melakukan pengecekan apakah ulirnya sudah sesuai atau tidak, bisa menggunakan baut ataupun menggunakan yang dibuat untuk mengetap tersebut. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan bisa komen di kolom komentar untuk saran kepada kelompok kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.